Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Lebak yang berbahagia. Semoga kalian semua sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan, memaparkan materi informatika dengan topik sistem komputer. Materi untuk pertemuan kali ini Bapak sampaikan secara daring yang bisa kalian akses melalui e-learning madrasah dengan alamat web belajar.mtsn1lebak.sch.id. Bisa kalian lihat di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah, maaf. Nah, untuk alamat webnya. Nah, di platform ini bisa kalian login menggunakan username, menggunakan nisan, dan password juga menggunakan nisan kalian masing-masing. Baik, kita akan bahas tentang sistem komputer. Nah, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana ponsel atau smartphone kalian yang tipis itu bisa melakukan banyak hal? Ya, dengan handphone itu kalian bisa mutar video, menjelajah website, bisa mengirim komentar atau chat ke teman kalian, bahkan bisa mengirim pesan ke orang lain di belahan dunia lain. Nah, juga kalian bisa belanja online ya di marketplace. Kemudian dengan smartphone kalian yang tipis itu kalian bisa memesan makanan secara online ya melalui GoFood atau ShopeeFood, macam-macam ya. Nah, di video kali ini kita akan bongkar nih rahasia di balik otak dan tubuh ajaib yang kita sebut sebagai sistem komputer. Nah, kita akan mengenal lebih dekat sistem komputer ini agar lebih mudah kalian memahaminya. Kita akan coba analogikan dengan sistem tubuh manusia. Nah, kalian bayangkan begini ya. Sistem komputer itu kalau kita samakan atau ibaratkan dengan tubuh manusia, nah, ada yang kita sebut sebagai perangkat keras, kemudian ada yang kita sebut sebagai perangkat lunak, dan juga pengguna atau brainware ya. Nah, perangkat keras ini atau hardware ini merupakan bagian fisik seperti tangan, nah, tubuh kalian ya, kepala, telinga, atau mata. Jadi bagian fisik komputer itu kalau diibaratkan dengan tubuh kita itu adalah komponen fisik atau bagian fisik dari tubuh kita. Tangan, kaki, kepala, telinga, mata. Nah, sedangkan untuk software atau perangkat lunak itu kalau kita ibaratkan seperti pikiran kita atau sistem saraf kita. Juga bisa kita ibaratkan software ini kalau dalam tubuh kita tuh seperti kemampuan atau skill kita untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi hardware itu tubuh fisiknya. Nah, untuk software itu adalah pikiran atau sistem sarafnya dalam tubuh kita. Ada satu lagi yang kurang, yaitu brainware atau pengguna. Nah, jadi untuk pengguna itu ibaratnya adalah kita sendiri nih yang memberikan perintah atau mengendalikan pekerjaan yang kita lakukan di kehidupan kita. Nah, kalau dari ketiga komponen ini ada yang tidak ada, maka tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Bapak putar dulu slide-nya, kita pindah ke slide yang satu. Ya, tadi kita bahas tentang perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini terdiri dari 4 komponen utama menurut arsitektur Van Neumann ya. Terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat masukan atau input, kemudian ada perangkat
pemrosesan, yaitu CPU sebagai hardware-nya, kemudian ada perangkat penyimpanan, memori ya, dan perangkat keluaran, yaitu output. Jadi input, proses, storage, dan output. Ya, kita ke sini dulu. Nah, agar mudah memahaminya, kita permisalkan lagi, analogikan lagi dengan sistem pada tubuh kita, ya. Jadi komponen komputer ini, sistem komputer ini bisa kita ibaratkan seperti tim sepak bola. Nah, tim sepak bola ini ada 11 pemain dengan posisi yang berbeda. Nah, sistem komputer ini juga sama, punya komponen utama yang bekerja sama. Nah, kita sudah bahas tadi tentang permisalannya. Sekarang coba kita definisikan dulu biar mudah memahaminya ya. Jadi sistem komputer adalah seperangkat keras, perangkat lunak, dan brainware yang bekerja secara bersama-sama atau berkolaborasi untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, itulah sistem komputer. Tadi ya, ada 3 unsur, hardware, software, dan brainware. Nah, si hardware ini semua bagian komputer yang secara fisik bisa kita sentuh. Mulai dari layar komputer sampai kepada keyboard yang buat kita ngetik. Nah, itu hardware. Ada speaker, ada mouse yang bisa dipegang, ada kamera, itu juga termasuk hardware. Kemudian si perangkat lunak atau software ini ibaratnya adalah otaknya ya. Program-program di dalam komputer yang tidak bisa kita sentuh. Tapi walaupun tidak bisa kita sentuh, mereka ini yang memberitahu hardware harus melakukan apa. Contohnya aplikasi WhatsApp gitu ya, hardware. Kemudian operating systemnya Windows, ada yang untuk HP ada yang menggunakan Android, kemudian untuk Apple ada yang menggunakan iOS dan sebagainya. Jadi si software adalah program-program komputer yang tidak bisa kita sentuh. Tapi si software ini adalah pihak yang memberitahu hardware harus melakukan apa. Hardware sudah, software sudah, sekarang ke brainware. Nah, inilah kita nih sebagai pengguna yang memberikan perintah dan memanfaatkan kemampuan komputer. Nah, oke, mungkin slide-nya bisa Bapak pindahkan dulu untuk memudahkan pemahamannya. Nah, perangkat keras nih hardware. Sesuai dengan slide ini ada 4 step ya, ada input, output, kemudian input, proses, storage, kemudian output. Nah, sekarang kita misalkan lagi biar mudah ya. Input itu artinya gerbang masuk informasi. Misalkan kita mengetik huruf atau angka melalui keyboard atau menggerakkan mouse, menggerakkan kursor mouse, atau mungkin kita bisa scan foto, itu adalah input. Semua ini dari mulai mengetik, kemudian menginputkan suara melalui mikrofon, menggerakkan kursor menggunakan mouse. Nah, semua ini adalah proses dari memasukkan data ke dalam komputer. Makanya kita sebut sebagai input. Kalau kita ibaratkan dengan tubuh kita, mungkin ini seperti indera perasa atau indera penglihatan. Nah, jadi indera ini menangkap informasi dari luar. Si komputernya menerima informasi atau menangkap informasi dari luar. Input selesai, kemudian masuk ke proses atau unit pemrosesan. Nah, ini seperti otak ya, otak yang berpikir keras. Nah, itu adalah prosesor. Setelah data masuk, nah, dialah yang bekerja keras memproses semua informasi dan menjalankan perintah. Ibaratnya seperti otak kita yang menganalisis semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan. Kita pindah slide dulu ke yang ini ya. Tadi sudah jelaskan tentang analogi sistem komputer. Ya, tadi ya.
Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna hardware, software, dan brainware yang bekerja sama. Belum pindah hardware ini ya gambarnya. Yang bekerja sama, ini gambarnya, untuk mengolah data jadi informasi. Nah ini sebelah kiri ini ada hardware, gambaran dari hardware, kemudian sebelah kanan adalah software. Nah ini ya, untuk hardware elemennya ada input, proses, output, dan storage. Untuk software tuh ada yang kita sebut golongkan atau kategorikan sebagai sistem informasi, ada yang sebagai aplikasi, kemudian ada yang sebagai bahasa pemrograman, dan juga ada program paket. Untuk brainware ini bisa kita ambil contoh misalnya operator, user, pengguna, kemudian ada programmer, ada sistem analis, database analis, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari 3 komponen yang tadi kita bahas. Ada hardware, software, dan brainware. Ini sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas tadi ya. Sudah. Perangkat keras ya. Tadi perangkat keras atau hardware adalah bagian fisik dari komputer yang meliputi komponen yang dapat disentuh. Jadi ciri-cirinya hardware itu komponen komputer yang bisa disentuh. Nah, hardware ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ada perintah dari software dan si brainware. Jadi ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Ini software adalah program yang mengendalikan dan mengatur kinerja hardware. Nah, jenis utamanya software adalah sistem operasi seperti Windows. Ada aplikasi itu contohnya Microsoft Office yang membantu pengguna dalam berbagai tugas. Nah, ini brainware nih. Jadi ini lebih ke manusianya ya. Brainware merujuk pada pengguna yang mengoperasikan dan memanfaatkan komputer. Nah, keberadaan pengguna di sini adalah kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan perangkat keras dan lunak untuk mencapai tujuan tertentu. Kita pindah ke slide yang tadi. Ada input, proses, memori, kemudian ada keluaran. Hardware ini ya, ada yang sebagai CPU. Perangkat masukan sudah dibahas. B untuk proses, di sini ada untuk pengertiannya, CPU berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika, mengontrol semua pemasukan dan keluaran, mengontrol semua masukan dan keluaran, kemudian melakukan pemrosesan dari semua instruksi dan sebagai pengendali atau controller dari sistem komputer. Ada 2 macam hal yang dilakukan oleh CPU. Yang pertama, ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Kemudian ada CU atau Control Unit, untuk memberikan kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Kemudian unit memori, ada 2 macam ya, ada memori primer dan memori sekunder. Oke, kita bahas tentang perbedaannya nih ya. Untuk mudah memahaminya, ada memori primer dan ada memori sekunder. Jadi memori primer ini memori, kalau kita ibaratkan otak kita itu ada ingatan yang jangka pendek dan ada ingatan yang jangka panjang. Nah, memori primer ini menyimpan ingatan atau data dalam jangka pendek. Contohnya RAM. RAM itu Random Access Memory. Nah, ini untuk menyimpan data sementara saat kita sedang mengerjakan sesuatu. Bayangkan kalau kita lagi menghafal nomor telepon ya. Kalau kita nggak catat pulpen kan ingatnya nggak lama itu ya. Itu berarti memori jangka pendek. Nah, itu digolongkan sebagai memori primer. Nah, untuk sekunder, ini adalah memori yang lebih lama penyimpanannya. Ya, jadi ibaratnya kalau memori sekunder ini seperti buku catatan kita atau album foto kita. Nah, 2 hal ini
buku dan album ini mampu menyimpan data atau informasi dalam waktu yang lama. Contohnya itu hard disk. Kalau kita simpan data di hard disk, sudah kita save gitu ya, otomatis ketika komputernya mati atau laptopnya mati, data itu masih bisa kita akses di kemudian hari ketika kita menyalakan komputer tersebut kembali. Ada hard disk, ada SSD, ada flash disk ya, atau flash drive, atau micro SD. Nah, itu adalah termasuk memori sekunder. Jadi, primer itu memori yang menyimpan data dalam jangka pendek atau sementara, sedangkan sekunder menyimpan memori dalam jangka panjang. Nah, ada juga di sekunder tuh CD atau DVD termasuk dalam memori sekunder ya. Lanjut, ini ya. Bisa dibaca di sini ada memori primer. Di sini ada 3 contoh, ada RAM, Random Access Memory, tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam posisi tetap mengabaikan data dalam memori. Juga sebagai penyimpanan memori jangka pendek untuk Central Processing Unit atau CPU komputer. Contoh kedua untuk memori primer adalah ROM, Read Only Memory. Ini adalah salah satu memori yang ada di komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program data disimpan dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah bahkan jika listriknya di-off. Ya. Jadi untuk ROM ini dia tertanam di mainboard atau papan induk atau motherboard di komputer kita yang menyimpan informasi dasar, ya. Itu di mana dalam ROM ini tersimpan BIOS ya. Jadi basic input output system. Ketika baru nyala kita bisa melakukan pengaturan segala macam sebelum kita masuk ke OS-nya. Nah, itu tersimpannya di ROM. Termasuk jam itu ya, jam di komputer kita tuh tersimpannya di ROM settingannya. Ada lagi yang EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis chip memori yang menyimpan data ketika catu daya dimatikan. Tadi ada yang memori sekunder, nah, sifatnya lebih lama penyimpanannya. Nah, jadi dicontohkan di sini ada hard disk drive, ada solid state drive, ada USB flash drive, dan ODD atau optical disk drive. Ini ya bentuknya bisa dilihat. Ada SSD, ada HDD atau HDD, ada flash drive. Ini untuk SSD yang tipe PCIe ya. Ini ada DVD drive untuk membaca data yang berbentuk cakram. Kemudian kita bahas tentang perangkat keluaran atau output. Nah, di sini ada printer, infocus, ada LCD, kemudian ada speaker. Ya. Kita sudah bahas berapa ini? 1, 2, 3 ya. Input, proses, kemudian storage di memori. Kemudian ada lagi yang output. Untuk hardware sudah kita bahas semua. Mungkin tambahannya kita perlu lagi analogikan tentang hardware dalam. Kita lanjut ke software ya. Untuk software ini perangkat lunak. Ada yang kita kategorikan sebagai perangkat lunak sistem, ada yang kita golongkan juga sebagai perangkat lunak aplikasi, kemudian ada perangkat lunak pemrograman. Sistem ini contohnya adalah sistem operasi atau OS, di mana misalkan kita menggunakan komputer itu kebanyakan menggunakan OS-nya Windows ya. Untuk perangkat Apple, komputernya menggunakan Mac OS. Nah, apa itu OS atau sistem operasi? Bisa dibaca di situ adalah kumpulan perangkat lunak yang mengatur sumber daya dan memberikan landasan untuk menjalankan program lain. Contohnya Windows, Linux, Mac OS, kalau di HP ada Android, ada iOS ya. Kemudian untuk perangkat lunak sistem ada yang kita sebut sebagai driver. Nah, sesuai namanya itu adalah pengendali atau supir ya. Nah, ini untuk mengontrol hardware. Jadi supaya si OS ini kenal dengan si perangkat hardware-nya, maka harus ada driver.
yang mengontrol hardware tertentu yang terpasang pada komputer. Misalkan kita mau beli printer baru, ketika dicolok USB-nya itu otomatis kalau Windows-nya belum ada drivernya, dia akan tidak mengenal tuh printer ini mereknya apa, tipenya apa, dia nggak tahu. Ya. Atau kalau di komputer yang berbentuk PC, ketika si usernya membeli VGA baru atau graphic card baru, ketika dicolok di PCI-nya, maka itu si Windows-nya tidak akan mengenal apa ini, merek apa ini. Otomatis perlu software yang mengendalikan atau mengenalkan si Windows tersebut dengan VGA tersebut. Itu adalah driver. Jadi mengontrol hardware yang terpasang pada komputer. Kemudian ada perangkat lunak utilitas untuk membantu pengguna dalam perawatan komputer. Misalnya antivirus, pembersih memori, cleaner itu namanya perangkat utilitas. Yang kedua, kita kategorikan sebagai perangkat lunak aplikasi. Nah, di situ ada misalnya kita mau ngedit video, bisa CapCut PC, bisa menggunakan Filmora, atau pengen ngetik data, bisa menggunakan Microsoft Word, bisa mengolah data menggunakan Excel, membuat presentasi menggunakan PowerPoint, dan sebagainya. Itu adalah perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Nah, ini untuk programmer ya. Ada Python, ada C++, ada CSS, ada PHP, Java, Swift, dan sebagainya. Nah, terakhir kita bahas tentang pengguna. Jadi pengguna atau brainware ini adalah orang yang menggunakan, yang memakai, ataupun yang mengoperasikan perangkat komputer. Misalnya programmer, netter, atau orang yang yang sering melakukan surfing di internet itu. Kemudian serta orang yang menggunakan perangkat komputer. Mekanismenya di sini ada tadi ya, sudah dibahas, ada input, pemrosesan, output data, memori primer, penyimpanan, dan memori sekunder. Jadi ketika si komputernya menangkap atau menerima informasi data, nah itu akan kita golongkan sebagai proses input data. Kemudian dilanjutkan ke pemrosesan. Nah, setelah diproses itu dia akan disimpan. Disimpannya itu di memori primer atau memori sekunder. Kemudian setelah diolah, nah data tersebut akan dikeluarkan melalui proses namanya output data. Ini urutannya ya. Jadi pengumpulan, kemudian pengorganisasian, pemasukan, pemrosesan, pengeluaran, dan penyimpanan. Nah, itu ada beberapa slide yang belum Bapak tampilkan. Kita lihat di yang bagian ini. Ya, bisa dilihat sini. Ini sudah kita bahas, yang ini sudah ya. Software sudah ini. Tadi ada 3 jenis software. Sistem operasi, kemudian aplikasi, ada bahasa pemrograman. Cara kerjanya sudah kita bahas juga dari input, proses, storage, dan output. Input ini adalah tahap awal di mana data atau perintah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse digunakan untuk mengirim informasi dan instruksi agar dapat diproses lebih lanjut. Ada processing, ini melibatkan data yang diterima oleh CPU atau CPU. CPU ini berfungsi sebagai otak komputer yang menjalankan instruksi dan mengolah data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Prosesor ya. Kemudian ada proses storage atau penyimpanan. Proses storage ini menyimpan data sementara di RAM atau secara permanen di hard disk atau SSD. Nah, penyimpanan primer bersifat volatil, sedangkan penyimpanan sekunder bersifat non-volatil. Volatil berarti sementara, non-volatil berarti dia tetap atau permanen. Menjaga data meski komputer dimatikan. Terakhir ada perangkat proses output. Output ini adalah tahap di mana hasil pemrosesan ditampilkan kepada pengguna. Proses output seperti monitor, perangkat output ya, maaf. Ada monitor, printer, dan speaker yang memberikan informasi yang telah diproses agar dapat dimanfaatkan. Nah, ini sudah kita bahas. Sudah. Nah,
Kesimpulannya adalah memahami sistem komputer adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi secara efektif di mana kombinasi hardware, software, dan brainware berperan penting dalam pemrosesan data. Oke. Jadi intinya sistem komputer terdiri dari 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Keseluruhan sistem bekerja dalam siklus input, proses, storage, dan output yang menghasilkan informasi yang berguna dari data yang telah diolah. Sudah? Ya, mungkin itu sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, silakan kalian bisa buka materi ini melalui link atau platform e-learning madrasah dengan alamat belajar.mtsn1lebak.sch.id. Nah, nanti apabila di aplikasi tersebut ada jadwal tugas yang bisa kalian kerjakan, baik itu berbentuk soal pilihan ganda, ada soal menjodohkan, mengurutkan, silakan kalian kerjakan. Dan ingat, untuk pengerjaan tugas tersebut atau soal tersebut ada batas waktunya. Sehingga kalau nanti jadwalnya hilang, soalnya hilang, tesnya, maka tidak bisa kalian kerjakan dan kalian tidak mendapatkan nilai. Juga ada tugas yang berbentuk tugas mandiri, misalkan membuat makalah, membuat laporan, membuat rangkuman, itu nanti bisa kalian kerjakan di menu tugas belajar. Bentuk pengerjaannya setelah kalian kerjakan bisa kalian foto tugasnya atau tulis, rangkum tulisannya, kalian foto, kalian kirim di menu kirim jawaban. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah materi sini. Nanti akan Bapak baca dan ke Bapak respon. Bapak responnya mungkin tidak di sini ya, karena kita tidak interaktif di sini. Nanti Bapak bisa bahas di kelas atau di lab komputer. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pemahaman kalian mengenai informatika, khususnya kali ini tentang sistem komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.